Baik, selamat sahabat saudara sekalian, kita akan mempelajari pelajaran yang kedua untuk kuartal ini. Di bahasa Indonesia judulnya pada mulanya. In the beginning. Setelah saudara pelajari di rumah 6 hari, tesis daripada pelajaran hari ini apa? Key thought-nya apa? Sekarang ini ada 2 teori tentang kejadian. Yang pertama, teori evolusi. Yang kedua, yang diajarkan oleh Alkitab. Walaupun ada usaha-usaha untuk mengawinkan keduanya, tetapi bagaimana? Kedua teori ini tidak mungkin digabungkan. Kita akan masuk di introduction. Kalau saudara bandingkan teori creation, nah kalau dibilang creation ini maksudnya yang menurut Alkitab ya, dengan evolution ada banyak perbedaannya. Kalau saudara telaah firman Tuhan, penciptaan yang diajarkan dalam Alkitab jelas sekali menunjukkan bahwa penciptaan itu bagaimana? Direncanakan, pakai rencana, calculated, diperhitungkan. Tapi kalau evolusi bagaimana? By chance. Semuanya terjadi secara kebetulan. Tidak ada rencana, tidak ada perhitungan, semua terjadi by chance. Big Bang itu, Bang? Ya, Big Bang Theory. Kalau creation ada apa? Purpose. Ada tujuannya. Ada yang disebut end goal. Ada tujuan akhirnya. Tapi kalau evolution, there is no final goal. Nggak ada tujuan akhir. Mau kemana, arahnya tidak ketahuan. Tidak menentu. No final goal. Di dalam teori creation, manusia diciptakan menurut image of God. Kalau evolusi, image of ape, atau antara ape dengan manusia, yang biasa disebut apa? Karena menurut ajaran mereka, di antara monyet dengan manusia mesti ada satu lagi. Itulah yang missing link. Dan this missing link will always be missing. Tidak akan pernah diketemukan. Jadi kalau saya perhatikan tentang manusia menurut creation, manusia diciptakan dalam keadaan apa? Sempurna. Menurut peta ilahi. Tapi oleh karena dosa, manusia jadi apa? Merosot. Masih ingat istilahnya total depravity. Manusia mengalami kemerosotan yang total. Pikirannya, rohaninya, jasmaninya, semua apa? Merosot. Jadi dari atas menuju ke bawah. Sampai bertemu dengan salib, dengan Yesus. Hanya kalau orang ketemu dan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang arahnya bisa di apa? Ke atas. Dinaikkan lagi ke atas. Itu adalah doktrin creation. Tapi kalau doktrin evolusi, manusia mulai dari mana? Bawah. Dan karena di dalam diri manusia ada potensi untuk berbuat yang baik, maka manusia merupakan, mereka bilang, man is a creature of progression.
dengan built-in capacity yang ada dalam dirinya, manusia itu lebih hari lebih apa? Menjadi sempurna oleh apa yang ada pada dirinya. Jadi dengan demikian tidak perlu salib, tidak perlu juru selamat, karena manusia dengan sendirinya lebih hari menjadi lebih baik. Kemudian tentang waktu, kalau creation teorinya tentang waktu disebut apa? Linear. Jadi menurut Alkitab, dunia ini, sejarah dunia ini ada beginningnya, ada apa? Ending. Jadi ada awal, ada akhir. Kapan awalnya? Ya waktu diciptakan. Dan sebagai peringatan bahwa ada awal penciptaan, itu adalah apa? Hari Sabat. Dan sejarah ini sedang menuju kepada klimaksnya. Klimaksnya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau kita percaya doctrine creation, kita tahu dari mana kita datang dan kita tahu kemana kita akan pergi. Kita hidup dalam satu pengharapan yang pasti. Ada sesuatu yang kita tunggu, yang kita nantikan dan kita harapkan, yaitu apa? Second coming. Jadi ada beginning, ada endingnya. Tapi kalau evolusi bagaimana? Cyclical. Cyclical artinya seperti lingkaran, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Jadi hidup ini tidak ada tujuannya. Bayangkan kalau sudah hidup tanpa hope, tanpa pengharapan. Kalau mati terus apa? Habis begitu saja. Jadi orang-orang yang menerima doktrin ini, mereka punya semboyan apa? Marilah kita makan dan minum dan berpesta pora, karena besok kita akan mati. Itu implikasi kalau kita percaya creation atau evolution. Baik, itu adalah introduksinya. Sekarang kita akan masuk di discussion. Creation versus evolution bagian pertama. Minggu penciptaan. Kita mempercayai bahwa langit dan bumi serta isinya diciptakan dalam tempo berapa lama? 6 hari. Ini 6 hari literal days, 24 jam. Bukan hari yang lama yang 1000 tahun, bukan. Creation week itu 6 hari. 6 kali 24 jam. Nah, kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi apa? Belum berbentuk dan kosong. Kalau bahasa Inggrisnya, Heng? Now the earth was formless and empty. Formless and empty. Jadi dengar, ada dua hal. Formless and apa? Empty. Formless bahasa Indonesia apa? Tak berbentuk. Tidak berbentuk. Bukan cuma tidak berbentuk, juga apa? Kosong. Kosong. Nah, kalau saudara baca sepintas lalu cerita tentang kejadian di pasal yang pertama buku Kejadian, sepertinya tidak ada sesuatu yang signifikan sehubungan dengan cara perencanaan penciptaan bumi, laut, dan isinya. Tetapi kalau saudara telaah dengan teliti, kita kaji ayat per ayat, kita renungkan dan hayati, kita dapati bahwa Tuhan itu bekerja dengan begitu rapi, terencana, terorganisir dengan baik.
Baik, jadi ciri yang pertama formless, tidak ada apa? Bentuk. Yang kedua bukan cuma tidak berbentuk, yang kedua apa? Empty. Empty, kosong. Jadi apa yang Tuhan buat? Yang tadinya formless sekarang apa? Jadi form, jadi berbentuk. Ada bentuknya. Tadinya kosong, sekarang apa? Diisi. Nah, sekarang suruh perhatikan the first 3 days. Apa yang Tuhan buat selama 3 hari yang pertama? He forms what was unformed. Tadi kan dikatakan bumi itu tidak berbentuk. Nah, untuk 3 hari lamanya, 3 hari yang pertama, Tuhan memberikan bentuk kepada yang tadinya tidak berbentuk. Yang kedua, the next 3 days, He fills what had been empty atau void. Jadi ada 2 yang Tuhan lakukan, memberi bentuk dan memberi isi. Bagaimana caranya? Kita lihat hari yang pertama. Hari pertama dijadikan apa? Terang. Jadi yang tadinya gelap, tak berbentuk, dikasih terang. Tetapi kemudian terang itu dilengkapi pada hari yang keberapa? Hari yang keempat. Dengan 2 terang yang besar, yaitu apa? Matahari dan bulan. Coba buka pelajaran hari Minggu, please. Dengan kata lain, terang yang diciptakan pada hari pertama dilengkapi atau disempurnakan pada hari keempat dengan terang besar matahari dan bulan dan juga bintang-bintang. Baik. Yang 1 ayat 16. Sekarang saya mau supaya saudara mengerti hari yang pertama. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Let there be light, and there was light. Jadi diberikan bentuk, itu baru memberikan bentuk. Kemudian Tuhan memberikan isi atau untuk melengkapinya pada hari keberapa? Keempat. Dengan memberikan apa? Matahari dan bulan. Terang yang besar daripada matahari dan bulan. Oke, jadi ingat hubungan hari pertama dengan hari keberapa? Keempat. Sekarang hari yang kedua. Udara dan air yang menjadi fokus pada hari kedua. Jadi pada hari kedua yang jadi fokus adalah apa? Udara dan air. Udara dan air. Kemudian pada hari yang keberapa? Kelima. Diisi. Baca ya. Dan air menjadi fokus pada hari kedua, telah diisi dengan burung-burung dan makhluk-makhluk yang berkeriapan di air pada hari kelima. Jadi saudara lihat, hari pertama pasangannya hari yang keempat. Hari yang kedua pasangannya hari yang kelima. Jadi yang tadinya udara dan air sudah ada, tapi belum ada isinya, masih kosong. Sekarang isinya adalah apa? Burung-burung dan binatang-binatang air. Baik, yang ketiga. Kemudian dataran yang terpisah dari laut diisi dengan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga, yang dilengkapi dengan binatang-binatang di darat bersama dengan manusia pada hari ke-6. Oke, jadi saudara lihat, yang 6 hari berpasang-pasangan. Kalau tidak dicermati dengan teliti, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau pelan-pelan kita lihat, kelihatan bahwa Tuhan itu bekerja secara apa? Terorganisir dan terencana. Pertama, keempat. Ya, pertama dan keempat. Terus
kedua dengan dan kelima. kelima, ketiga dengan Ketiga Keenam. keenam. baru finally Akhirnya dinyatakan bahwa semuanya sungguh amat baik, dan kemudian dirayakan dengan megah pada hari ketujuh oleh Allah sendiri. jadi begitulah Tuhan bekerja. Tadinya bumi itu formless and void. 3 hari yang pertama dia take care yang formless itu, dikasih bentuk. 3 hari yang berikutnya dikasih apa? Isi. Dan hari yang ketujuh Tuhan bilang semuanya baik, let us celebrate. Itulah hari apa? Ketujuh. Hari yang ketujuh. Ayo, next please. Jadi sekarang bisa lihat plan organisasi, perhitungan, perencanaan yang Tuhan adakan dalam minggu penciptaan. Jadi ingat 2 kata, pada mulanya bumi ini tidak berbentuk dan apa? Kosong. 3 hari yang pertama Tuhan berikan bentuk, 3 hari yang berikutnya Tuhan berikan isinya. Dan akhirnya Tuhan katakan semua itu baiklah adanya, lalu di-celebrate, dirayakan pada hari yang ketujuh. Itu Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. By the way, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu sebenarnya masuk ke chapter pertama. Jadi pasal yang pertama buku Kejadian harus berakhir pada Kejadian 2 ayat yang ketiga. Pertanyaan mengenai bintang-bintang. Oke. Hari itu diciptakan bintang-bintang keempat. Sedangkan bintang itu ada miliar. Ya. Mungkin bintang-bintang di luar angkasa. Bintang yang mana yang diciptakan? Nah, kalau saudara perhatikan di dalam pelajaran ini, the sun and moon, lalu pakai tanda kurung, and the stars also. Jadi untuk keterangannya, stars itu tidak dijadikan pada hari yang keempat. Dia ada di sana, itu yang disebut parenthetical. Makanya penulis di sini dia sangat berhati-hati. Dia tidak tulis the sun, the moon, and the stars. Dia tulis the sun and the moon, lalu pakai apa? Tanda kurung, and star also. Parenthetical itu keterangan tambahan bahwa bintang juga diciptakan oleh siapa? Tuhan. Tapi not necessarily pada hari yang keempat. Jadi itu parenthetical. Baik, saya senang karena ada yang cermat memperhatikannya. By the way, sedikit tentang pengarang Sekolah Sahabat kuartal ini, Dr. Joanne Davidson. Waktu sekolah masih di Andrews, saya kebetulan sama-sama dengan dia, tapi tidak sekelas. Saya ambil ministry, dia ambil teologi. Memang dari dulu hebat ini penulisan satu ini. Dia geluti itu teologi sampai akhirnya dapat PhD-nya. Dan waktu saya baca ini Sekolah Sahabat sepintas, dia mencoba untuk menyederhanakannya. Biasanya kan theologian complicated.
Tapi ini dia coba dibikin sederhana. Pelajaran yang lalu juga demikian. Tadi pagi di siaran TBN ada siaran Advent. Dr. Joan Davidson juga kelihatan di layar memberikan keterangannya. Baik, sesudah saudara pelajari day 1, day 2, day 3, and finally the 7th day, poinnya apa? Keterangan-keterangan yang saudara baru tulis tadi, kesimpulannya itu apa? Bahwa Tuhan itu berorganisasi, beraturan. Betul, itu dia. Poinnya bahwa Tuhan pada waktu menciptakan langit bumi dan isinya tidak bekerja semerawut, orang Jawa bilang. Tidak asal-asalan, tetapi dengan apa? Perencanaan. Hari Minggu, paragraf yang berikutnya. Keempat. Pokok pentingnya ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pokok pentingnya adalah tidak ada dalam ayat-ayat ini yang meninggalkan indikasi bahwa ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa segala sesuatu telah dikerjakan dengan teliti dan terencana. Itu poinnya. Keterangan yang saudara baru tulis, day 1, day 2, day 3, all this, semuanya ini mengajarkan kepada kita bahwa everything was meticulously worked out and planned. Semuanya dikerjakan dengan cermat dan dengan penuh apa? Perencanaan, plan. Itulah pelajaran hari Minggu. Baik. Bagaimana dengan evolusi? Kita dapat kesan semuanya terjadi by apa? By chance. Sekarang kita akan masuk di pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin. Kalau masih mau catat silahkan. Kalau meminjam kata ucapan daripada Einstein, siapa tuh Einstein? Orang jenius yang sudah paling sedikit sudah pernah dengar namanya. Einstein katakan pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini, dia tidak seperti orang yang main dadu. Sudah tahu main dadu? Apa yang dibuat orang main dadu? Lempar, dikocok lalu dilempar. Lalu kita menerka apakah yang keluar nomor 6, nomor 4, nomor 1. Kalaupun sudah kena dapat nomor 6, itu adalah apa? Kebetulan. Nah, Einstein katakan Tuhan tidak bermain dadu waktu menciptakan bumi, karena dilihat ada apa? Ada desain. Kalau ada desain, mesti ada desainernya. Itulah ucapan daripada Albert Einstein. Waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tidak seperti orang yang sedang main dadu, tetapi Tuhan menciptakan bumi dengan rencana yang sangat teliti. Baik, next please. Bahasa Indonesia apa judulnya? The Heart of the Creator.
kalau saudara baca pelajaran di hari Senin, intinya ini apa? Apa yang saudara dapati di hari Senin? Jadi Tuhan menunjukkan apa? Menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, extreme joy of that time. How? Bagaimana Tuhan menyatakan kepada Ayub the excitement that was part of the earth creation. Pak Manurung boleh buka Ayub 38 ayat 4-7. Di manakah engkau ketika aku menetapkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantap? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Kalau sudah masih ingat cerita dalam buku Ayub, Ayub ini berdialog dengan teman-teman yang datang untuk menghibur. Dan dalam proses dialog ini, Ayub juga bertanya tentang keadilan Tuhan. Ayub seolah-olah berkata, what did I do to deserve this? Apa sih yang saya buat sampai saya harus menderita seperti ini? Nah kemudian kalau sudah baca buku Ayub, teman yang satu bicara, dijawab Ayub. Dia bicara lagi, dijawab Ayub. Lalu sudah selesai babak pertama, teman yang kedua mulai bicara. Dan semuanya menyalahkan siapa? Ayub. Menyalahkan Ayub. Ayub juga bertanya tentang keadilan Tuhan. Nah sesudah dialog ini berlalu semuanya, sekarang giliran siapa bicara? Tuhan. Tuhan bilang begini, saya sudah dengar omonganmu Ayub, sekarang jawablah pertanyaan saya. Dan tidak tanggung-tanggung. Kalau sudah hitung berapa pertanyaan? 73. Saya tandai semua yang ada tanda tanya, saya kurung merah, kurung. Selesai saya baca semuanya, saya hitung. Paling sedikit, mungkin sudah akan menemukan lebih dari yang saya punya penemuan. Tapi minimum ada 73 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Ayub, di mana kamu waktu saya meletakkan fondasi bumi? Langsung Ayub katakan apa? Tuhan sudahlah, nggak usah saya jawab lagi. Kamu aja yang bicara. Bayangkan 73 pertanyaan. Lalu pertanyaan pertama, Ayub katakan, saya taruh tangan saya di mulut dan nggak bicara lagi. Engkaulah yang benar Tuhan, akhirnya Ayub katakan. Nah, yang salah satu pertanyaan ini, yang ini, Ayub, kamu mau melawan saya? Saya cuma mau nanya aja, waktu saya meletakkan fondasi bumi, kamu itu di mana? Ini agak menyimpang sedikit, tapi supaya saudara tahu makna latar belakang Ayub 38. Dan di saat yang sama Tuhan katakan, waktu bumi ini dijadikan, terjadi satu apa? Kesukaan. Anak-anak Allah di bumi yang lain pun apa? Ikut bersuka-suka. Jadi ada apa? Joy. Ada excitement. Dan Tuhan nyatakan ini. Jadi Tuhan yang menciptakan itu bukan Tuhan yang impersonal, yang emotionless, tidak punya perasaan, tidak punya hati, joy. Kemudian lebih dari ini, Ulangan 32, Jeff, ayat 10-11, tolong baca. Ia mendapati mereka sedang mengembara di tempat yang sepi, di padang belantara. Lalu ia melindungi dan memelihara mereka dan menjaga mereka seperti miliknya.
seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya yang terbentang dan mendukungnya di atas kepak-kepak. Jadi Musa menggunakan metafor untuk menggambarkan Tuhan sebagai apa? Pencipta. Burung elang. Sebagai burung elang. Nah, kata dalam bahasa Inggris yang harus digarisbawahi adalah apa? Hovering. Sudah tahu apa artinya hovering? Pernah lihat hummingbird? Hummingbird, burung yang kecil yang sebesar jempol. Dia terbang sambil apa? Mengisap madu. Hovering itu artinya terbang tapi tidak bergerak. Siapa yang hovering di sini? Ya, burung Raja Wali, burung elang yang mencoba melindungi, memelihara, mengajar anak-anaknya. Tuhan itu seperti apa? Seperti burung elang yang hovering di atas anak-anaknya. Kemudian bayangkan induk itu melayang-layang di atas anak-anaknya. Nah itu dia, hovering over. Kalau bahasa Indonesianya apa? Melayang-layang di atas anak-anaknya sambil membawa makanan dan kemudian mengajar anak-anaknya bagaimana caranya terbang. By the way, menurut para ahli yang sabar mengamat-amati perilaku burung elang ini, itu sarang burung elang dibuat dari apa? Duri. Dari duri. Jadi diambil seperti batang pohon bunga mawar, bunga apa banyak durinya. Ditutuplah duri itu oleh rumput yang kering sehingga akhirnya menjadi kasur yang empuk. Jadi waktu lahir anak-anaknya, menetas anak-anaknya, anaknya itu maunya ada di mana? Di sarang yang empuk karena dibuat dari jerami rumput kering. Sedangkan ibunya mau supaya anak ini bisa apa? Terbang. Apa yang dibuat? Dicabut semua itu jerami yang kering itu. Yang tertinggal apa? Duri. Sekarang itu anak mulai bergerak dari tempat yang comfortable ke pinggir untuk hindari apa? Duri. Nah, waktu sampai di pinggir itulah ditendang. Memang itu anak ditendang. Lalu jatuh itu anak. Seperti anak kecil waktu belajar berenang gelagapan. Nah, Tuhan juga begitu kepada kita. Seringkali kita dibiarkan dapat penggodaan, dapat ujian, tapi Tuhan tidak biarkan sampai terbentur di batu karang. Nah, kalau sudah simak pelajaran hari Senin itu juga mengkontraskan antara Tuhan dalam teori penciptaan dengan evolusi. Apa bedanya? Kalau cerita creation, Tuhan pencipta itu adalah Tuhan yang punya perasaan, yang loving, yang caring, yang memperhatikan kebutuhan manusia. Dia bukan cuma menciptakan lalu tinggalkan begitu saja. Nah, dulu ada ajaran yang disebut, masih ingat saya? Deism. Deism itu Tuhan menciptakan. Sudah itu, Jalan sendiri. you are on your own. Mau hidup ke, mau mati ke, yang penting saya sudah ciptakan. Itu deism. Kalau creation yang di Alkitab, selain Tuhan ciptakan, Tuhan juga apa? Belihara, seperti burung elang tadi. Jadi bukan cuma creator, redeemer, tapi dia juga adalah the great provider. Itulah Tuhan yang diajarkan dalam buku Kejadian, yang ada punya perasaan,
Tuhan yang punya kepribadian. Beda sekali model yang diajarkan oleh siapa? Evolusi. Ceritanya impersonal, emotionless, purposeless, tidak ada perasaan, tidak ada tujuan. Tapi somehow banyak orang yang terima yang mana? Evolusi. Nah, menurut jajak pendapat yang terakhir yang saya dengar di Amerika, berapa banyak orang Amerika yang percaya evolusi? Hanya 15%. Makanya saudara-saudara yang punya anak-anak yang sekolah di public school, hati-hati. Kita harus tanamkan di rumah benar-benar tentang teori apa? Creation ini. Itu tanggung jawab ibu dan bapak supaya anak kita jangan terbawa hanyut oleh ajaran yang mengerikan ini. Karena apa salahnya dengan evolusi? Karena tidak ada pencipta, tidak ada accountability. Kalau kita kan Tuhan menciptakan kita, Tuhan menebus kita, Tuhan menyediakan keperluan kita. Jadi implikasinya kita responsible kepada Tuhan. Harinya akan datang kita harus memberikan perhitungan. Tapi kalau evolusi tidak ada. Jadi Anda boleh hidup semau gue, orang Jakarta bilang. Karena tidak akan ada judgment, tidak akan ada permintaan tanggung jawab dari kita. Itu bahayanya Pak, evolusi. The heavens declare. Ini adalah bicara tentang apa? Tentang natural atau general revelation. Ayatnya di mana? Yang biasa kita baca. Roma 1 ayat 20. Apa bunyinya? For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, has been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Jadi walaupun bumi kita sudah dicemari, sudah dinodai, sudah dirusak oleh dosa, tapi alam ini masih tetap to a certain degree menceritakan tentang apa? Kebesaran Tuhan. Kalau saudara pelajari binatang-binatang, entah burung, entah ikan, kita akan dapat pelajaran dari dalamnya. Makanya Ayub di pasal 12 katakan, bertanyalah kepada ikan-ikan, maka ikan-ikan akan memberitahukan kepadamu. Pelajarilah burung-burung, binatang-binatang. Ini Ayub yang katakan, maka burung-burung akan mengajarkan kepadamu. Saya ambil contoh ikan. Ada ikan yang disebut the shooting fish. Apa shooting? Menembak. Ikannya di dalam air, sasarannya di atas pohon, tapi dia bisa tembak dengan air sampai sasaran jatuh. Nah, yang susahnya begini. Kalau saudara lihat benda di air, itu garis lurus atau enggak? Kalau misalkan ini bak air, lalu ada benda di bawah, kita lihat begini, itu benda bagaimana? Tidak tepat seperti yang kita lihat. Ada bengkok, dan itu di dalam ilmu alam ada rumusnya. Rumusnya ini sekian kali sekian kali sekian, baru kita tahu di mana letak benda itu.
Jadi kalau sampai ikan itu bisa tembak burung itu, dia tahu itu apa? Rumus itu. Dapat lihat mana? Misalkan ini permukaan air, ikan di sini, capung di sini, yang ditembak banyak capung, serangga-serangga ditembak. Jadi ini capung tidak ada, bukan berada di tempat yang dilihat oleh mata ikan. Itu ada bengkoknya begini, tapi ikan itu tahu. Nah, kita harus tulis di atas meja, sudutnya sekian, panjangnya sekian, baru kita tahu tempatnya di sana. Tapi ikan itu apa? Dia bisa tembak kena. Kita bikin rumus dulu. Itu satu. Yang kedua, yang selalu saya ceritakan, dan saya juga sampai hari ini masih wondering bagaimana bisa jadi, yang disebut woody woodpecker. Burung apa? Woodpecker. Kalau woodpecker itu bikin sarang di batang pohon yang keras, bunyinya seperti orang sedang ngebor. Itu bukan bunyi suaranya, itu adalah apa? Ketukan paruhnya membolongi, membobol kayu. Nah, menurut penyelidikan para ahli, kecepatan kepalanya itu 100 mil per jam. Dan sampai sekarang belum pernah didapati burung woodpecker geger otak. Walaupun ada otaknya, nggak pernah geger otak. Ya, ada orang katanya nggak pernah geger otak karena nggak ada otaknya. Tapi burung woodpecker enggak. Nah, sedang dipelajari apa yang membuat sampai nggak ada satupun dari mereka geger otak, supaya manusia bisa ambil dan pakai untuk naik motor. Kan kita cuma pakai helm. Itu pun kalau jatuh ya kemungkinan untuk geger otak bisa aja. Jadi para ahli sedang pelajari bagaimana ini beradu dengan dinding 100 mil per jam dan 1 detik berapa kali, tapi tidak geger otak. Sampai hari ini manusia belum dapati rahasianya. Burung elang, binatang yang tercepat di dunia, bukan cheetah. Cheetah hanya 60 mil per jam, tapi burung elang 100 mil per jam. Yang hebatnya, misalkan ini ikan, dia sambar, begitu sampai dari 100 mil bisa zero. Jadi sedang dipelajari remnya itu bagaimana. Kan pesawat ulang-aling, kalau dia mendarat, itu lapangan kurang panjang sebenarnya. Supaya berhenti pakai apa? Pakai parasut. Itulah the best yang manusia bikin, pakai parasut. Jadi ketahan, selain rem ini betul-betul ditahan oleh parasut. Burung elang nggak pakai parasut, tapi dari 100 mil dalam split second bisa zero. Baru diambil apa? Ikan. Ikannya bukan dilewati. Iya, betul. Dan itu sering dipelajari. Matanya dalam 1 mil, jarak 1 mil bisa lihat ikan. Ini semua menceritakan pada kita kehebatan Tuhan. Makanya Ayub katakan, belajarlah dari burung, maka burung akan mengajarkan kamu. Sekalian, alam walaupun sudah dinodai, dicemari, dirusak oleh dosa, tetap masih memberikan apa? Revelation. Apakah ada orang yang akan selamat oleh natural revelation saja? Ada. Jadi akan ada orang-orang yang tidak terjangkau oleh televisi, oleh radio, oleh misionari, oleh buku-buku, tapi hanya mengikuti apa yang dinyatakan dalam alam, bisa selamat.
Tetapi pada saat yang sama juga alam seringkali memberikan mix signal. Kalau lihat Discovery, kita sedang lihat itu rusa sedang makan, tenang, tiba-tiba ngintip apa? Harimau. Lalu harimau kejar dan akhirnya mati. Harimaunya mati. Rusanya yang mati. Nah, di dalam pelajaran hari Selasa, langit menceritakan akan kuasa Tuhan. Itu bisa saudara baca sendiri, Mazmur 19 dan Mazmur 92. Apa keistimewaan Mazmur 92? Nyanyian untuk hari Sabat. Nah, untuk saudara ketahui, buku Mazmur berapa pasal? 150. Itulah buku yang terpanjang di seluruh Alkitab, yang 66 buku dan surat. Tetapi saya perhatikan tidak ada kata Sabat satupun di dalam buku Mazmur. Hanya pasal 52 ini, itu pun dalam superskripsinya, pendahuluannya, Song for the Sabbath. Tapi kata Sabat itu sendiri tidak ada di buku Mazmur. Nah, silakan saudara baca bagaimana alam menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Ada satu yang saya tidak boleh miss. Coba buka hari Selasa, paragraf terakhir. Tidak diragukan dunia ciptaan menyatakan kasih dan kuasa pencipta. Tapi dunia kita juga telah dihancurkan oleh dosa, oleh luka-luka dan kekacauan yang disebabkan pertentangan besar. Kita melihat akibat yang mengerikan di sekeliling kita dalam bentuk penyakit, kematian, bencana alam, dan sejenisnya. Tidak ada bagian dari ciptaan di bumi ini yang luput, dan tidak seorang pun manusia yang luput. Namun, walaupun di tengah-tengah kerusakan ini, kita dapat melihat kasih dan kuasa pencipta. Jadi, di tengah-tengah kerusakan ini, kita masih melihat apa? Kuasa pencipta. Kuasa pencipta. Terus, kuncinya ialah jangan fokus pada hal-hal yang buruk, tetapi pada yang baik yang mendasarinya. Kita dapat melihat misalnya pohon ceri dihantam oleh hama tumbuhan sehingga semua buahnya rusak. Hama seburuk apapun tidak akan dapat menghapus kasih dan kebaikan yang dinyatakan dalam pohon itu sendiri. Kasih dan kebaikan yang menunjuk pada karakter Sang Pencipta. Itu bicara tentang general revelation. Kalau kita pindah ke hari Rabu, itu bicara tentang apa? The cross and creation. Jadi di Alkitab kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang sama yang naik ke kayu salib untuk menyelamatkan kita, bukan cuma pencipta, tapi dia juga adalah apa? Penebus, dan satu lagi the great provider. Jangan lupa. Nah, evolusi tidak bisa dikawinkan dengan creation. Mengapa? Evolusi tidak bisa dikawinkan dengan creation, karena ada yang memaksakan untuk mengawinkan keduanya. Namanya apa? Kalau evolusi dan creation dikawinkan, namanya apa? Theistic evolution. Nanti di konklusi saya akan bahas lebih jauh. Theistic evolution artinya teori evolusi yang bergabung dengan penciptaan yang diadakan oleh Tuhan.
Sudah tahu apa kesulitan evolusi? Manusia itu berasal dari apa? Nah, sebelum itu Sel. dari apa? Satu sel. Dari satu sel. Nah, kesulitan evolusi adalah yang satu sel itu dari mana? Kan mereka bilang makhluk satu sel berevolusi menjadi ini, menjadi itu, akhirnya jadi manusia. Lalu ditanya, yang satu sel itu dari mana? Nggak bisa dijawab. Nah, supaya bisa dijawab, satu sel inilah yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menggunakan proses evolusi sampai sekarang ini. Jadi dikawinkan. Jadi satu sel itu datangnya dari Tuhan. Sudah itu dia bertumbuh sendiri. Apakah ada yang mencoba untuk kawinkan? Ada. Siapa? Nanti di konklusi saya akan terangkan. Tapi yang jelas keduanya, evolution and the Bible cannot be reconciled. Mengapa? Karena teori manusianya beda. Kalau creation mulai dari mana? Dari sempurna, oleh karena dosa manusia merosot. Kalau teori evolusi mulai dari bawah naik ke atas dan tidak memerlukan juru selamat. Jadi nggak mungkin untuk dikawinkan. Sekarang in conclusion, apa komentar Sister White tentang evolution? Saya buka pelajaran hari Jumat. Melalui semua pelayanannya, Ellen G. White tidak berkompromi dalam penolakannya terhadap teori evolusi. Jadi Ellen White punya sikap sangat apa? Ekstrim. Konsisten. Selama pelayanannya, dia tidak berkompromi. Menolak teori evolusi. Apa tulisannya di Science of the Times? Dia menulis, itu adalah jenis ketidaksetiaan yang terburuk. Karena meskipun banyak yang mengaku mempercayai catatan tentang penciptaan, itu adalah ketidaksetiaan dengan sembunyi-sembunyi. The Sign of the Times, 20 Maret 1879. Jadi kalau Nyonya White sikapnya apa? Tegas. Selama dia melayani untuk berpuluh-puluh tahun, 70 tahun paling sedikit, dia tegas, tidak pernah kompromi. Evolusi adalah bentuk ketidaksetiaan yang paling buruk. Itu yang pertama. Posisinya White jelas. The worst kind of infidelity. Yang kedua itu hari Jumat summary paling bawah ya. Jadi intinya, walaupun banyak usaha diadakan untuk mengawinkan dua ajaran tentang penciptaan ini, kedua pengajaran ini are polar opposite. Apa polar opposite? Seperti kutub utara dan kutub selatan, akan selalu terpisah, tidak akan pernah bertemu. Lalu katakan many attempts, banyak orang mencoba. Dengarkan ini. Ini adalah message dari Paus John Paul II pada waktu diadakan pertemuan ilmiah Oktober 22 tahun 1956. Nah, di dalam pertemuan ilmiah tersebut dibahaslah tentang origins of life. Lalu Paus mengeluarkan statement bahwa dia menerima evolution as a reasonable explanation for human origin.
Nah, Paus Paulus yang kedua kan salah satu paus yang paling terkenal, lebih hebat daripada yang ada sekarang ini. Jadi waktu diadakan pertemuan ilmiah Oktober 22 1996 yang membahas tentang the origins of life, ada beberapa statement yang menerima evolusi sebagai reasonable explanation for human origin. Bagaimana caranya? Dia mau kawinkan evolusi dengan creation. Namanya theistic evolution. Evolusi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Jadi itulah trends yang ada sekarang untuk saudara-saudara ketahui. Yang ketiga terakhir, Gereja Advent bangkit di Pentasejarah bukan kebetulan. Tuhan membangkitkan pergerakan Masa Advent ke-7. Tuhan membangkitkan pergerakan Advent right on time. Salah satu misi istimewa Gereja Advent adalah apa? Memulihkan kembali kebenaran hari Sabat di satu zaman di mana God creatorship is all but forgotten. Jadi di saat manusia menolak Tuhan sebagai pencipta, Tuhan bangkitkan siapa? Gereja Advent untuk memulihkan kembali kebenaran akan hari Sabat. Nah, sekarang dengarkan keterangan ini. Tahun berapa Gereja Advent bangkit di peta sejarahnya? 1844. Dengarkan. Dan perlu diketahui, tahun 1844 Charles Darwin menulis draft yang pertama dari bukunya yang terkenal, namanya apa? The Origin of the Species. Kapan dia tulis? Dan pada waktu buku itu selesai ditulis, laku seperti kacang goreng. Memang orang beli, baca dan pelajari. Nah, di saat teori evolusi sedang digemari oleh banyak orang, Tuhan bangkitkan siapa? Gereja Masa Advent ke-7. Teori evolusi katakan, there is no beginning, there is no ending. Tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Sejarah ini akan berputar seperti apa? Seperti cycle. Datang Advent. Nama Gereja Advent ini bukan kebetulan. Ini adalah providence dari Tuhan. By the way, siapa yang menciptakan nama Masa Advent ke-7, The Seventh Day Adventist? David Hewitt. Dialah orang yang dipakai Tuhan untuk menciptakan nama itu. Nah, orang biasanya bertanya, kok namanya seperti aneh? The Seventh Day Adventist. Padahal di situ terdapat dua kebenaran. Satu, bahwa sejarah dunia dimulai dengan penciptaan, dan sejarah dunia akan berakhir dengan kedatangan. Jadi Sabat dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dengan membaca nama gereja kita, orang semuanya sudah diingatkan tentang dua doktrin yang penting yang sudah dilupakan sekarang ini, Sabat dan apa? Dan kalau satu lagi kalimat yang saya mau baca. Pada tahun yang sama, Karl Marx bersahabat dengan
Friedrich Engels di Paris. Sebuah kontak yang akhirnya membangkitkan apa yang disebut manifesto komunis. Dan kita tahu bahwa komunis punya filosofi menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi di tahun di mana manifesto komunis terjalin, Origin of Species ditulis, di saat yang kritis itu Tuhan bangkitkan siapa? Gereja. Jadi gereja Athens bangkit tahun 1844 bukan kebetulan. Kita punya misi yang istimewa untuk pulihkan kembali Athens